Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ASN, selamat datang di podcast ASN Bicara. Perkenalkan, saya Astriadi selaku moderator. Dan hari ini kita akan mengupas tema penting, yaitu bela negara bagi ASN, integritas dalam tugas dan pengabdian. Bersama saya, malam ini telah hadir 4 narasumber yang sangat luar biasa. Sebelum kita memulai podcastnya, lebih baiknya kita berkenalan dengan mereka persatu-persatu. Mari kita sapa satu persatu. Mulai dari Bapak Fandi. Halo Bapak Fandi, apa kabar? Halo, kabar baik. Nama saya Fandi Ahmad. Terima kasih. Oke, itu tadi Bapak Fandi. Yang selanjutnya adalah Ibu Kolifatun. Ibu Kolifatun, apa kabar? Halo, baik. Perkenalkan, saya Holibatun Bilgis Pirantika. Kalau boleh tahu Ibu Kolifatun dari jabatan apa dan dari instansi mana Ibu? Baik, saya dari instansi Dinas Kelautan dan Perikanan. Untuk penempatannya saya di UPT Wilayah 2 di Ambesia. Untuk jabatan saya di Penata Kelola Kelautan dan Perikanan. Oke, baik. Terima kasih Bu Kolifatun. Selanjutnya ada Bapak Gaisang. Selamat malam Bapak Gaisang, apa kabar? Kabar baik Mas Hasri. Perkenalkan, nama saya Gesa Ibnu Safat. Saya dari Disko Minfo Santik dan saat ini di Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi. Oke, terima kasih Bapak Gaisang. Selanjutnya ada Ibu Audrey. Apa kabar Ibu Audrey? Halo, selamat malam Bapak Sriadi. Perkenalkan nama saya Endri Diasti dari Dinas Kelautan dan Perikanan dengan wilayah kerja di UPTD Donggala. Oke, terima kasih. Itu tadi perkenalan singkat dari 4 narasumber kita yang sangat luar biasa. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke inti podcastnya. Kita sering dengar istilah bela negara, tapi bagaimana maknanya bagi ASN yang sehari-hari melayani publik hari ini? Baiklah, saya akan langsung saja bertanya. Yang pertama ke Pak Fandi. Menurut Pak Fandi, bagaimana Anda menjelaskan konsep bela negara dalam konteks ASN saat ini? Oh iya, terima kasih. Jadi, bela negara ini bukan hanya sekedar wajib militer, tapi bagi ASN itu berarti bekerja jujur, memberikan pelayanan terbaik, dan menjaga netralitas, serta menjadi pelopor nilai-nilai kebangsaan. Oke, itu dari Pak Fandi. Kemudian saya ingin berlanjut ke Ibu Kolifatun. Kalau Ibu Kolifatun sendiri, bagaimana pendidikan bela negara menanamkan nilai itu dalam pelatihan ASN? Baik, terima kasih. Kami ketekankan bahwa ASN adalah garda sipil negara. Mereka bukan hanya birokrat, tetapi juga agen pemersatu bangsa. Komitmen dan integritas jadi bagian dari semangat bela negara. Wah, jawabannya sangat menarik dari Ibu Kolifatun. Selanjutnya, saya ingin bertanya ke Pak Gaisang. Kalau menurut Pak Gaisang, bagaimana generasi muda ASN seperti kita saat ini melihat isu tersebut? Oke, baik Mas Hasri. Saya melihat bela negara untuk generasi muda sekarang itu, saya melihat dari segi modern ya, untuk generasi sekarang. Karena kita harus memastikan layanan itu secara digital, tepat sasaran, cepat dan transparan. Itu cara saya untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Oke, terima kasih Pak Gaisang. Itu tadi segmen pertama dari podcast ini. Selanjutnya kita akan masuk ke segmen berikutnya, yaitu tentang tantangan dan realita di lapangan. Saya ingin bertanya kepada Ibu Audrey. Menurut Ibu Audrey sendiri, apa sih tantangan utama ASN dalam mengimplementasikan bela negara? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Apa tantangan utama ASN dalam mengimplementasikan bela negara? Tantangannya budaya organisasi yang belum sepenuhnya mendukung integritas serta lemahnya sistem reward and punishment, di mana ASN perlu dukungan nyata bukan hanya jargon semata. Wah, jawaban yang luar biasa dari Ibu Audrey. Selanjutnya saya ingin ke Pak Fandi dan Pak Gaisang. Kalau menurut Bapak berdua, bagaimana sih instansi menyikapi hal ini? Ya, mungkin dari saya dulu. Ya, pemerintah terus mendorong reformasi birokrasi dan pelatihan etika, tapi tentu perlu juga sinergi antar instansi dan teladan dari pemimpin. Ya, Eh, mungkin itu saja. oke, Kalau baik. Bapak Gaisang, bagaimana?
Oke, baik. Kalau dari sisi saya itu karena ini udah zaman teknologi ya, jadi bisa membantu juga pekerjaan kita. Apalagi dari sistem kepegawaian untuk sekarang ini kan sudah berbasis digital. Jadi bisa mendorong dari segi transparansi dan akuntabilitasnya. Oke, baik. Itu tadi jawaban dari Pak Fandi dan Pak Gaisang. Sekarang kita masuk ke segmen berikutnya. Kalau segmen sebelumnya kan tadi tantangan, sekarang adalah aksi nyata dan harapan ke depan. Saya ingin bertanya ke Bu Khalifatun. Menurut Ibu, bentuk konkret bela negara bagi ASN di level individu itu seperti apa sih? Baik, untuk bentuk konkret bela negara bagi ASN, yaitu ada disiplin waktu, tidak memanipulasi data, ramah kepada masyarakat, dan tidak menerima gratifikasi. Itu semua bela negara dalam bentuk yang paling nyata menurut saya. Oke, kalau saya ke Ibu Audrey. Kalau Ibu Audrey, menurut Ibu apa rekomendasi kebijakan agar semangat bela negara ASN terus tetap hidup? Baik, itu perlu dikembangkannya sistem karir berbasis merit serta kampanye internal yang menyentuh sisi emosional aparatur sipil negara yang bukan hanya sebuah administratif. Oke, saya ke Pak Gaisang kalau gitu. Kalau menurut Pak Gaisang harapan Anda itu apa? Harapan saya itu untuk ASN muda seperti kita-kita sekarang ini, kita harus bangga menjadi pelayan publik. Jadikan integritas sebagai gaya hidup, bukan beban kita. Oke, jawaban yang luar biasa. Saya ke Pak Fandi. Kalau Pak Fandi, menurutnya bagaimana? Ya, saya ingin mengajak kita semua agar kita tetap menjaga marwah ASN sebagai penjaga negara sipil. Kita tunjukkan bahwa ASN adalah kekuatan moral dan profesional bangsa. Oke, terima kasih. Itu tadi jawaban-jawaban luar biasa dari 4 narasumber kita yang luar biasa. Terima kasih untuk para narasumber. Semoga obrolan kita ini hari ini menjadi pengingat bahwa bela negara bukan hanya tugas tentara, tapi tugas kita semua, para ASN. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam integritas, salam pengabdian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.